warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Hilda Khairunisa, NIM 181200008, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Pendidikan Soft Skill yang diampu oleh dosen Ibu Herlina Pratiwi MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai communication skill atau keterampilan komunikasi. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu pengertian communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang keterampilan atau skill. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keterampilan atau skill adalah kecakapan untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan menurut Chaplin, keterampilan atau skill yaitu suatu kemampuan yang memungkinkan individu untuk melakukan suatu perbuatan secara lancar dan tepat. Kemudian kita akan membahas tentang communication atau komunikasi. Nah, communication atau komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari komunikator atau sumber melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak kepada komunikasi, dampak kepada komunikan sesuai yang diinginkan oleh komunikator. Adapun communication atau komunikasi menurut para ahli, yang pertama menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kinsey menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Kemudian menurut Berelson dan Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan yang lainnya. Nah, materi yang kedua yaitu jenis-jenis communication skill. Jadi, ada beberapa jenis keterampilan komunikasi yang perlu dipahami oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, yaitu pertama ada komunikasi lisan. Nah, keterampilan atau komunikasi lisan yang biasa disebut dengan oral communication skill yaitu bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara langsung kepada lawan bicaranya. Nah, biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi pada personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Nah, keterampilan komunikasi lisan meliputi kemampuan dalam wawancara kerja, seminar, lokakarya, public speaking, pidato formal, dan presentasi. Contohnya seperti berbicara antara dua orang atau lebih, wawancara, diskusi, presentasi, seminar, serta rapat. Kemudian yang kedua ada komunikasi tulisan. Nah, keterampilan komunikasi tulisan atau yang biasa disebut dengan written communication skill merupakan kemampuan seseorang membuat pesan-pesan secara tertulis dalam berbagai macam seperti memo, surat, proposal, dan laporan. Contohnya itu seperti surat, biasanya orang berkomunikasi menggunakan surat untuk saling bicara. Kemudian yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Juga penggunaan gambar, icon, dan simbol. Nah, contohnya ini menggunakan gerakan tangan untuk menunjuk dan meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Nah, materi yang ketiga yaitu upaya peningkatan dalam communication skill dan kaitannya dengan soft skill. Yang pertama ada perhatikan artikulasi. Nah, satu poin penting yang tidak bisa dilewatkan dalam berkomunikasi adalah berbicara dengan jelas. Artikulasi dari setiap kata yang diucapkan haruslah jelas terdengar oleh lawan bicara. Jangan sampai nih mereka hanya mendengar gumaman saja dan tidak mengerti maksud yang kita bicarakan itu apa.
Nah, artikulasi yang baik dan jelas dapat dilatih dengan mengucapkan A, I, U, E, O dengan bentuk bibir dan suara yang benar. Dan bisa juga dengan merekam setiap pembicaraan yang dilakukan. Kemudian dengarkan lagi di waktu senggang. Perhatikan kata-kata apa saja yang sering terucap dengan tidak jelas saat berbicara. Nah, yang kedua adalah lakukan dengan kontak mata. Cara berikutnya untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi adalah selalu menjaga kontak mata saat berbicara dengan orang lain ataupun ketika melakukan presentasi. Nah, tentu saja nih kontak mata ini dilakukan secara wajar, tidak perlu sampai melotot atau justru terlalu menincingkan mata. Kemudian kirimkan sinyal positif saat melakukan kontak mata di awal pembicaraan, mulai dengan tersenyum saat akan berbicara dengan orang lain, sehingga mereka akan merasa nyaman dan mau menjadi berbicara dengan kita. Percaya atau tidak, dengan melakukan kontak mata yang positif, orang lain akan mempercayai kata-kata yang kita ucapkan, sehingga setiap kalimat yang diucapkan pun akan terdengar lebih meyakinkan di hadapan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan penyesuaian. Nah, berkomunikasi yang cerdas adalah selalu bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungan atau orang-orang yang menjadi lawan bicara. Kita tidak bisa menyampaikan setiap gaya berbicara kepada setiap orang yang kita temui. Berbicara kepada atasan pasti akan berbeda dengan berbicara kepada bawahan. Begitu pula ketika kita berbicara nih kepada orang tua, pasti akan berbeda dengan cara berbicaranya. Kemudian yang keempat ada tambahkan bahasa tubuh. Nah, ekspresi wajah merupakan bagian dari bahasa tubuh yang sering digunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Karena itu, latihlah menggunakan bahasa tubuh dengan baik untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Tak hanya ekspresi juga nih, tapi juga gerakan tangan dan postur tubuh harus kita lakukan saat berkomunikasi. Nah, pastikan untuk melakukan bahasa tubuh yang benar dan sesuai dengan apa yang diucapkan. Perbedaan bahasa tubuh dengan kalimat yang muncul hanya akan membuat orang lain pasti menjadi bingung. Kemudian yang kelima, berbicara dengan sesuai. Nah, orang yang sedang berkomunikasi tidak akan pernah berbicara dengan baik ketika berada dalam kondisi gugup. Karena orang yang gugup cenderung akan berbicara lebih cepat atau bahkan dengan suara yang pelan. Nah, alhasil, orang lain pun akan kesulitan nih memahami apa yang dimaksud. Karena itu, selalu kondisikan mental dalam posisi santai, tenang saat berbicara. Ketika orang lain melihat Anda gugup, mereka pun tidak akan merasa nyaman. Nah, pikirkan hal-hal yang positif saat melakukan pembicaraan. Tarik nafas dalam-dalam beberapa kali juga bisa dilakukan untuk membuat lebih tenang. Nah, saat tenang, otak akan lebih lancar mengeluarkan kalimat dari kalimat dan orang lain pun akan lebih mudah memahaminya. Kemudian yang keenam yaitu tambahkan empati. Nah, komunikasi yang baik akan terjadi ketika memahami kondisi lawan bicara. Memahami dan menempatkan diri dalam posisi lawan bicara akan membantu untuk mendapatkan cara yang paling efektif agar mereka paham yang dimaksud dari apa yang dibicarakan. Nah, untuk hal ini memang harus melakukan observasi terhadap calon lawan bicara kita. Beruntung kan jika memang sudah cukup mengenal karakter orang yang menjadi lawan bicara sehingga akan tahu nih persis kalimat apa saja yang bakal mudah dipahaminya oleh kita. Kemudian yang ketujuh itu ada memberi kesempatan orang lain saat berbicara. Jadi untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi perlu diperhatikan untuk tidak mendominasi setiap kali berbicara. Karena sebuah komunikasi umumnya dilakukan dua arah. Jika hanya monolog, maka tidak perlu orang lain dalam berkomunikasi. Jadi selalu berikan kesempatan nih orang lain untuk berbicara. Biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya dengan leluasa sehingga terjalin sebuah komunikasi dua arah yang positif. Kemudian memberi kesempatan orang lain saat berbicara itu berarti telah memberi kontribusi yang seimbang dalam komunikasi tersebut. Melakukan dominasi pembicaraan hanya akan membuat orang lain tidak nyaman dan malas saat berkomunikasi dengan kita. Nah, yang terakhir yaitu atur intonasi suara. Jadi berbicara dengan suara yang monoton hanya akan membuat orang lain cepat merasa bosan.
Kenapa? Karena itu, pengaturan intonasi suara saat berbicara juga menjadi cara yang cukup efektif nih agar orang lain mengerti yang kita bicarakan. Nah, lakukan variasi intonasi suara dalam sebuah pembicaraan. Sesuaikan juga nih dengan kalimat yang sedang kita ucapkan, sehingga orang lain pun akan lebih mudah untuk memahami isi pembicaraan kita. Kita juga harus nih tahu kapan berbicara dengan nada rendah dan kapan harus sedikit menambah nada yang tinggi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.